Ketika dunia sibuk berdebat soal siapa yang harus disalahkan atas konflik Palestina-Israel, Beijing mengambil langkah yang menggemparkan. Presiden Cina Xi Jinping mengumumkan komitmen besar, mendukung penuh pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan batas 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan menjanjikan bantuan kemanusiaan senilai 10,5 triliun rupiah untuk Gaza. Langkah ini bukan hanya soal kemanusiaan, ini adalah pesan politik yang sangat jelas. 30 Mei 2024, Beijing menjadi tuan rumah KTT Forum Kerja Sama Cina Negara Arab. Di ruangan megah Wisma Negara Dia Utai, para pemimpin dari Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, Tunisia, dan negara-negara Arab lainnya duduk berdampingan dengan Presiden Xi Jinping. Xi memulai pidatonya dengan kalimat yang langsung menusuk hati, perang tidak boleh berlangsung tanpa akhir. Ia merujuk pada konflik yang semakin panas sejak Oktober lalu, yang telah menelan lebih dari 36.000 korban jiwa di Palestina, termasuk tragedi mematikan di Rafah, Gaza Selatan. Xi Jinping tak hanya berbicara. Ia menjanjikan aksi nyata, bantuan kemanusiaan senilai 10,5 triliun rupiah untuk Gaza, plus donasi 3 juta kepada UNRWA, badan PBB yang membantu pengungsi Palestina. Bagi Beijing, ini adalah pernyataan sikap yang konsisten. Selama bertahun-tahun, Cina mengecam pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan dan menegaskan dukungannya terhadap Palestina. Meskipun hubungan ekonomi Cina-Israel terus berkembang, Xi menegaskan bahwa dukungan terhadap hak-hak Palestina tetap menjadi prioritas kebijakan luar negeri Beijing di Timur Tengah. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi memuji langkah Cina. Dalam pidatonya, ia menyerukan gencatan senjata segera, menghentikan pengungsian paksa warga Palestina, dan memastikan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza tanpa hambatan. Pesan el-Sisi ini mencerminkan suara banyak pemimpin Arab yang hadir di Beijing. Mereka melihat Cina bukan hanya sebagai mitra ekonomi, tapi juga sebagai kekuatan global baru yang berani menantang dominasi Amerika di wilayah ini. Di balik dukungan politik ini, ada dimensi ekonomi yang tak kalah penting. Maria Papageorgiou, dosen politik di Universitas Exeter, menyebut prioritas Cina di Timur Tengah adalah menjaga momentum kerja sama ekonomi terutama dengan negara-negara teluk di bidang perdagangan, teknologi 5G, dan keamanan siber. Cina ingin tampil sebagai mitra yang stabil dan kredibel, tanpa campur tangan politik internal, berbeda dengan pendekatan negara-negara barat. Di sela KTT, Xi dan el-Sisi menandatangani perjanjian kerja sama infrastruktur, teknologi, dan impor pangan. Tunisia pun mempererat hubungan dagangnya, sementara Uni Emirat Arab tetap menjadi mitra strategis meski menuai kritik dari Amerika terkait dugaan fasilitas militer Cina di Abu Dhabi. Langkah 11 ini bukan yang pertama. Tahun 2023, Beijing berhasil memediasi pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran, sesuatu yang sebelumnya hanya bisa dilakukan kekuatan global lama seperti Amerika atau Rusia. Kali ini, Cina kembali memposisikan diri sebagai penengah dan penyokong di tengah konflik Gaza. Strateginya jelas, memperkuat citra sebagai kekuatan dunia yang peduli kemanusiaan, sambil memperluas pengaruh ekonomi dan politik di kawasan. Namun, langkah 11 ini pasti memicu reaksi dari Washington dan Tel Aviv. Bagi Amerika, semakin kuatnya peran Cina di Timur Tengah berarti berkurangnya pengaruh mereka di kawasan yang strategis secara politik dan ekonomi. Bagi Israel, dukungan Cina terhadap Palestina terutama dengan angka bantuan yang begitu besar dapat dianggap sebagai legitimasi bagi tuntutan internasional terhadap kemerdekaan Palestina. Pertemuan di Beijing ini menunjukkan bahwa konflik Gaza bukan hanya soal Palestina dan Israel. Ini adalah medan tarik-menarik kekuatan global, dari Washington hingga Beijing, dari Tel Aviv hingga Kairo. Xi Jinping telah mengirim pesan yang jelas, Cina siap memimpin upaya penyelesaian konflik, sekaligus memperluas perannya di panggung dunia. Pertanyaannya, apakah langkah ini akan membawa perdamaian, atau justru memperlebar jurang persaingan global? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari Timur Tengah dan dunia internasional.